membuka bisnis servis ini secara besar di Indonesia. Silakan Babe di sini Be. Baik. Atau mau berdiri? Berdiri. Oke, silakan. Lanjut Be. Baik, kita lanjut ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Yang pertama, karena ini waktunya sangat singkat ya, saya ucapkan selamat datang dulu untuk Coach Yoso ya, luar biasa. Nanti teman-teman pulang dari sini punya ilmu yang berbeda. Kenapa saya katakan demikian? 2 bulan lalu saya kirim tim, dia telepon saya, Bang, saya ada acara di Jogja. Oh, ada kursi gratis nggak? Saya masuk kayak mah gratis kan gitu kan. Boleh buat abang 10, saya kirim orang untuk belajar. Pulang dari situ omset naik 100% teman-teman. Nah, jadi nanti jangan sampai teman-teman pas, karena ini pagi mungkin nggak ngantuk ya. Setelah saya baru Bang Yoso agak siangan, mungkin nanti teman-teman perlu berjuang melawan ngantuk karena ini lumayan AC-nya nih. Ya, yang biasa kita nggak pakai AC, begitu kena AC biasanya perjuangannya luar biasa. Ya. Dan hari ini saya punya waktu 1 jam. Jadi kemarin tim saya, 1 jam, kita rangkum materi ini 1 jam, karena biasanya saya full bot. Jadi kalau isi materi dari pagi sampai sore, dan hari 1 jam, dan saya pastikan singkat, tapi pulang-pulang masuk akal teman-teman. Oke, setuju? Oke, saya nggak mau di atas, saya di bawah aja, karena mindset saya kalau lagi mengajar itu adalah belajar. Ya, supaya saya secara batin, secara mental, saya juga sama-sama belajar. Nah teman-teman, nama saya Abdul Rahman. Kenapa dipanggilnya Babe? Apakah saya ini orang mana Bang Nemin kalau Babe itu? Orang Jakarta gitu? Bukan. Memang saya desain sedemikian rupa agar tim saya ini lebih dekat ke saya. Jadi nggak ada istilah manggil Pak Rohman, nggak ada. Babe, ya Babe itu sama seperti Bapak ya, seperti Bapak. Karena saya punya tim, maka saya harus menggiring bagaimana mereka menganggap saya ini seperti orang tua. Namanya orang tua, anak kalau ada masalah larinya ke orang tua. Jadi itu tujuan kenapa dipanggilnya Babe. Ya, jadi namanya Abdul Rahman, ya dipanggilnya Babe Rohman. Jadi salah satunya adalah membangun mental kru saya agar dia itu tadi, supaya ketika kita bekerja kita nggak punya jarak. Karena umumnya orang kalau dipanggil Pak jadi berjarak. Ya, itu kurang lebihnya teman-teman. Ya, dan sebelum kita bahas materi, ini ada satu video menarik ya teman-teman. Ya, nanti kita akan sebagai pemanasan dulu supaya kita belajarnya ini maksimal. Ya, supaya kita belajar maksimal, kemudian tahu tujuannya kenapa kita harus belajar. Karena biasanya seseorang itu punya yang namanya kapasitas. Kalau tadi ada disebut ada 12 cabang, mungkin saat ini saya punya kapasitas 12. Kalau besok saya buka 13, kayaknya saya belum bisa. Buktinya belum 13, berarti saya belum punya kapasitas. Nah, apa yang kita miliki saat ini itu sebenarnya adalah kapasitas kita. Bagaimana supaya meningkat? Maka tingkatkan kapasitasnya. Jadi ibarat kata adalah ada sebuah akuarium. Kalau akuarium ukurannya 1 meter kali setengah meter, paling diisi ikan koi 1 atau 2. Diisi 4 ribut. Ya, diisi 4 ribut. Karena kapasitasnya nggak muat. Berarti bagaimana caranya supaya banyak ikannya seperti di markas Borneo sana? Kolamnya harus besar supaya kapasitasnya banyak. Jadi teman-teman kalau masih 1 berarti kapasitasnya 1, kalau 2 berarti kapasitasnya 2. Nah, kemudian bagaimana supaya meningkat? Cabang. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Oke, ini ada satu video menarik ya. Mungkin teman-teman bisa tonton sebentar, kurang lebih hanya sekitar 3 menit ya. 3 menit.
Oke, jadi dari video tadi menyimpulkan bahwa jika kita menginginkan sesuatu, maka berfokuslah kepada tujuan yang mau kita capai. Jadi kalau dalam prakteknya adalah contoh kita punya satu toko, ya langkah berikutnya adalah apakah buka cabang? Bukan. Bagaimana toko yang satu ini produktif? Karena kalau langsung buka cabang, ya saya yakin akan tambah pusing. Nah, jadi ini contoh tadi. Kemudian di situ dibahas juga bahwa ingat pasti ada yang namanya cobaannya, ada tantangannya, ada masalah-masalahnya. Dan tadi Bang Nemen cerita, ini masalah yang paling populer itu adalah kita punya tim, udah kita gede ini, kita pupuk, kita siram begitu gede, pamitnya karena dua. Ya pasti karena dua. Kalau nggak dia pindah kerja ikut orang lain, atau dia buka sendiri. Jadi nggak mungkin pamitnya dia nikah lagi. Jadi dia pamitnya adalah ikut orang lain, atau dia buka sendiri. Nah teman-teman, kadang ini dijadikan masalah. Padahal sebenarnya ini bukan masalah. Karena dalam hidup itu yang namanya lahir mati itu pasti ada. Jadi salah satu alasan tadi kenapa saya selalu menampung alumni dari Borneo adalah udah saya tampung aja, karena besok pasti ada yang mati. Kemudian apa? Ketika tim saya banyak, saya mulai kepikiran, masa saya tumpuk, saya bukain lagi. Jadi niatnya nampung orang. Kalau tadi Bang Ical bilang saya setia kirim orang, nggak pernah ditolak. Memang iya, saya tampung aja. Perkara nanti dalam satu toko itu lebih orangnya, saya yakin nggak mungkin Tuhan kasih lebih. Ibarat kata, oh ini kapasitas segini, harusnya kamu 13, mudah-mudahan ntar lagi 13 nih. Karena sebulan kemarin kita tampung 4 orang tuh. Ya, 4 orang itu cukup untuk satu kan. Saya pikir, wah itu salah satu alasan kenapa saya tidak pernah menolak alumni dari Borneo. Dan saya yakin di sini banyak sekali alumni dari Borneo. Itu salah satu alasannya teman-teman. Nah lanjut berikutnya. Materinya ya. Oke, jadi teman-teman di sini ada yang punya toko sendiri, ada juga yang pasti masih ikut orang lain. Nah, tapi no problem. Problem kita bukan yang mau kita bahas bukan di sana, tapi bagaimana walaupun kita ikut orang, ya tetap kita produktif. Ya, dan yang buka toko sendiri, ya tentunya juga produktif. Ya, karena kembali lagi bahwa perubahan tidak dapat dihindari. Sekarang kita udah era digital, makanya hari ini Borneo sengaja datangkan ya ini suhunya digital market ya. Nah, sepulang dari sini hari ini kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Sepulang dari sini praktekkan dan rasakan coba deh. Nah, seperti yang saya bilang bahwa 2 bulan lalu saya kirim tim saya ya untuk belajar pulang dari situ omset naik 100%. Jadi bukan 20% tapi 100%. Nanti rahasianya sama Bang Yoso. Oke? Nah, teman-teman, apa yang mau saya bahas hari ini adalah di mana kunci utama berbisnis adalah menjaga hubungan. Nah, Borneo mengumpulkan acara hari ini yang menurut saya, menurut pemahaman saya, ini adalah bagian kesempatan kita untuk apa? Menjaga yang namanya hubungan. Karena kemarin ada yang perang online. Nah, bisa baikkan di sini. Oke, teman-teman. Nah, kuncinya di sini dan menciptakan yang namanya trust, menciptakan yang namanya kepercayaan. Yang kita tahu bahwa ini bisnis teman-teman ini, usaha kita semua ini sepertinya sama nih, yaitu bidang jasa. Artinya produk kita itu adalah jasa. Ya, produk kita itu adalah jasa. Ya. Nah, kemudian karena
produknya adalah jasa, maka perlu nih di-maintain terus. Karena mengingat kita punya tim, pelayanannya kadang beda-beda, ya maka pentingnya tim itu harus selalu dibuat sevisi sama kita. Ya, cara menanganinya, ya semuanya sama. Kayaknya kunci keberhasilan orang kenapa bisa banyak cabangnya, banyak bisnisnya, karena salah satunya adalah dia mampu membuat duplikat dirinya. Ya, jadi dia bisa membuat duplikat. Ya, kalau bisnis saya ada beberapa ya, ada produk skincare, ya. Kemudian suplemen juga, ya di pojok sana itu ada produk itu, salah satu contohnya gitu kan. Artinya, kenapa saya bisa demikian? Karena saya bisa menciptakan duplikat diri saya. Kebayang nggak kalau kita bisa ciptakan duplikat diri kita? Nah, seperti sekarang contohnya, kenapa Borneo bisa besar? Karena di Borneo itu banyak pemimpinnya. Pak Kris itu pemimpin, Pak Koko itu pemimpin, semuanya pemimpin. Artinya apa? Bang Ical sukses membentuk pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini itu adalah orang yang bisa mengerjakan segala sesuatu dan mirip seperti kita. Jadi membuat duplikat. Kalau kita udah berhasil membuat duplikat, maka udah pasti mau buka cabang aja bisa. Karena secara saya dan dia sama. Namun ini ada prosesnya. Oke, kemudian ya founder cari kerja juga, portal cari kerja. Pakai saya selalu prinsip kehidupan saya, visi misi saya adalah hidup ya bermanfaat untuk semua orang. Jadi ini portal gratis, portal lowongan kerja. Ya, saya buat apa tujuannya? Supaya orang gampang nyari lowongan kerja. Ya, supaya gampang. Saya buat seperti ini. Ya, kemudian saya lama di multi direct sell market. Ya, lama jualan. Kalau sekarang enak, sudah digital market. Dulu saya door to door. Permisi sehari ketemu 100 orang. Sellingnya 2. Luar biasa. Berarti ditolaknya 98. Sellingnya 2. Jadi saya udah biasa ditolak orang, makanya punya keberanian. Karena saya punya prinsip dalam menawarkan sesuatu itu ada hukum rata-rata. Semakin banyak kita menemukan jawaban tidak, maka semakin dekat dengan jawaban iya. Dan itu sudah saya praktekkan di segala lini kehidupan saya. Tidak, pasti ada kata iya ya. Jadi kalau bicara mentalnya sudah kebentuk teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, yang kita bahas adalah bisnis perbaikan smartphone. Ya, karena kebetulan yang diundang hari ini, di gathering hari ini semuanya berkecimpung dalam perbaikan smartphone. Nah, bisnis atau usaha perbaikan smartphone merupakan sebuah bidang usaha yang menjadikan layan jasa sebagai produk Anda andalan. Jadi kita harus tahu dulu bahwa produk kita ini adalah jasa. Jadi kita harus menyadari betul, memahami betul bahwa produk kita ini adalah jasa. Walaupun di toko faktanya ada macam-macam ya. Ada madu juga kadang di depan gitu kan. Madu untuk jamu maksudnya. Ada aksesoris juga kadang. Ada produk juga kan gitu kan. Tapi kembali lagi, produk dominan kita adalah jasa teman-teman. Nah, ini garis besar kita dulu. Ya, garis besarnya adalah produk kita adalah jasa. Nah, kemudian dalam hal ini penerapan sukses berbisnis, berusaha, ya bidang apapun itu sebenarnya kuncinya itu cuma 3 aja. Walaupun prakteknya kadang macam-macam, banyak sekali. Ya. Apa 3 di antara itu? Yang pertama itu adalah mindset. Kalau saya biasa megang solder, hari ini kita bicara tentang mindset. Nah, ini gimana nih? Mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang kita tangkap, minimal teman-teman sepulang dari sini punya mindset yang berbeda, punya mindset yang baru.
ya, punya mindset yang baru. Karena apakah saya bukan teknisi? Ya teknisi juga teman-teman. Cuma nggak dicantumin di sana ya. Jadi begini, banyak orang yang berpikir hanya meningkatkan skill kemampuan perbaikannya. Dia tidak menyadari bahwa akan ada keterbatasan. Pertama adalah waktu, usia. Artinya tidak sedikit orang yang menyadari bahwa nanti akan ada di titik di mana saya nggak bisa kerja lagi. Terus gimana dong? Nah, berarti penting ini untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Kalau yang trainer, berarti bagaimana yang trainer ini bisa menciptakan trainer, menciptakan leader. Terus nanti saya sendiri gimana? Ya kayak Bang Ical jalan-jalan ke cabang kan gitu. Oke. Jadi teman, ini perlu kita sadari dulu bahwa kita punya keterbatasan yang namanya waktu. Jadi jangan sampai waktu kita dipakai untuk belajar, maintenance skill, ningkatin skill, sampai akhirnya ya umur 45 goyang juga ya pegang solder kan. Nah, pikirkan bagaimana umur 40 sih udah gak kerja lagi. Ya kayak Bang Icel itu tadi, traveling doang, safar doang ke cabang. Seperti itu teman-teman. Ya, sudah tergambar. Ya, nah sekarang tentukan, berarti Anda harus punya goal, kapan saya ya tidak berkecimpung di perbaikan lagi. Tapi ada tim saya di situ teman-teman. Ya. Nah, di mindset sini teman-teman, ini mindset itu sangat mempengaruhi diri kita. Ya, mindset ini sangat mempengaruhi cara kerja kita. Ya, mindset itu sangat mempengaruhi usaha kita. Ya, apa yang poin paling penting di sini adalah mindsetnya itu, cara berpikirnya itu harus selalu positif. Husnudzon terus. Ya, positif. Ya, beberapa hal contohnya seperti yang saya bilang tadi. Ketika saya mimpin orang-orang saya, jadi ketika waktu itu saya pimpin banyak orang, dan hari ini tahu kita akan direct sell, kita ketemu banyak orang, kemudian datang mendung. Sebagian orang mengatakan, hujan, ya, bawa mantel, ya, bawa kresek, bungkus sepatu. Tapi beda dengan paradigma saya. Saya mengatakan bahwa hari ini pasti akan sangat sejuk. Jadi nggak kayak kemarin panas. Terus Pak, gimana kalau cerah panas? Apa bahasa saya? Teman-teman, luar biasa hari ini kita disupport oleh suasana yang begitu sangat cerah hari ini. Dan ini tentunya akan membuat kita semakin excited. Tentunya ini akan membuat kita semakin semangat. Apa yang terjadi? 300 orang semangat semua teman-teman. Nah, ini pentingnya pemimpin, pengusaha, aktornya punya mindset yang bagus. Ya, punya mindset yang bagus. Ya, karena di sini mindset itu adalah cara berpikir, ya, cara berpikir seseorang atau sekumpulan kepercayaan dan pemikiran yang membentuk bagaimana kamu melihat sesuatu kemudian memberikan nilai. Ya, terhadap sesuatu dari diri sendiri. Jadi biasanya penilaian seseorang menilai sesuatu itu berbeda-beda. Makanya kenapa di sini pondasinya adalah Anda punya mindset yang bagus. Ya. Beberapa contoh yang harus dimiliki adalah ini contoh. Kesalahan atau kegagalan adalah hal yang wajar. Kata-kata ini sering saya sampaikan pada tim saya, terutama ketika dia baru belajar. Supaya apa? Kalau insiden nggak panik. Ya. Kalau insiden, karena kita sering perbaikan, kadang insiden juga ya. Seahli-ahlinya kita kan, tetap ada insidennya kan. Nah ini terutama praktek untuk diri kita. Apa itu? Kesalahan atau kegagalan adalah hal yang wajar, nggak apa-apa. Walaupun hari ini kita nombok ya, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Kalau kita nggak bicara seperti ini,
Tim kita gampang nyerah. Nyerahnya dia itu pamit teman-teman. Pak, pamit Pak, kerja yang lain aja yang gak ada risikonya. Padahal no risk no reward. Ya. Kalau nggak ada risikonya, ya pasti cuannya dikit ya. 2 tahun lalu saya ketemu teman saya, usaha dia hotel. Awal pandemi, sebulan pertama kita ketemu Surabaya. Dia cerita, Pak, saya bulan kemarin rugi Pak. Rugi? Iya, berapa Pak? 2M. Kita mah enak, ruginya nombok 1 HP. Oke. Tapi saya simpulkan apa? Oh, tapi Pak kalau untung gimana? Ya kalau untung sebulan bisa 4M Pak. Itu tadi. Ya, no risk, no reward. Nggak ada risiko. Ya, nggak ada sesuatu hal yang lebih. Nah, ini sering kita ucapkan pada diri kita, termasuk kepada tim kita, supaya ketika insiden dia nggak langsung dadak nyerah. Ya, langsung dadak pamit pulang. Pak, kayaknya saya perlu upgrade skill dulu deh Pak, baru nanti saya gabung lagi kan gitu kan. Oke. Nah kemudian salah satu contohnya adalah bekerja untuk belajar. Jadi contoh hari ini saya isi materi, sebenarnya saya belajar. Ya. Jadi bekerja adalah belajar, bukan bekerja adalah cuan. Begitu nggak cuan, pusing. Tapi kalau diniatkannya dalam mindsetnya bekerja adalah belajar, apapun hasilnya senang. Minimal ada pengalaman dan pembelajaran hari ini yang didapatkan teman-teman. Nah, teknisi perlu nggak punya mindset seperti ini? Perlu. Biar apa? Kata Bang Ical, biar cabangnya banyak. Nah, ini hal-hal yang mendasar dulu. Ya, kemudian contoh berikutnya apa? Memiliki rasa ingin tahu yang besar. Saya bilang pada tim saya, ya, kamu kalau udah ahli ini, yang lain dong. Coba, nanti mati gimana Pak? Ya mati nggak apa-apa. Malah lagi poin 1, kesalahan adalah hal yang wajar. Namanya juga belajar. Berarti ini yang punya toko, punya anak buah, besok anak buah melakukan kesalahan, ya jangan mus kamu ini ganti, jangan. Komunikasikan dengan baik. Nanti ada materinya bagaimana kita belajar berkomunikasi. Karena apa? Karena komunikasi ada namanya intonasi. Intonasi yang berbeda akan melahirkan makna yang berbeda. Oke, kemudian selalu bersyukur. Aerob itu kalau opening sehari 170 transaksi. Kalau opening 170 transaksi. Kalau nggak opening ya paling 20, 30, 10 paling dikit satu cabang. Ya, tapi satu transaksi, satu nota bisa 5 perbaikan, 2 perbaikan, 3 perbaikan. Nah, gimana caranya? Nah, ini dulu. Punya mindset yang bagus, teman-teman. Setuju? Setuju. Oke. Nah, kemudian berikutnya itu adalah skill set. Ya, skill set atau kemampuan. Jadi bukan hanya mindset aja. Ya, karena ada 3 ya. Ada mindset, ada skill set, ada tool set. Ketiganya ini sama seperti orang mancing. Jadi kalau kita mancing, tadi kan hujan, ada gobangan air, kita bawa pancingan, kemudian kita mancing di situ dan kita bilang, ini mindsetku udah bener nih, aku udah positif. Ya nggak bisa juga, mancingnya di gobangan. Ya, pancingnya ya mungkin di laut atau di sungai. Ada pancingnya, apa itu? Umpannya. Mancing nggak ada umpannya, tool set. Ya nggak dapat juga. Tadi kata Kong Nemin, ya kalau mancing itu tergantung umpannya. Kalau cacing dapetnya gabus, anak gabus. Tapi kalau daging yang gede dapatnya hiu. Ya kalau untung dapat putri duyung. Kurang lebih begitu teman-teman. Ya. Jadi dalam hal ini adalah skill set ini berarti berbicara tentang yang namanya kemampuan. Tidak sedikit orang yang hanya berpikir bahwa kemampuan penting membangun bisnis smartphone ini adalah kemampuan menganalisa. Udah analisa, udah ada Borneo skematik kan, udah dibantu dianalisa, oke. Udah dibantu, dipersimpel begitu teman-teman. Jadi ini kemampuan-kemampuan yang pertama, salah satunya adalah kemampuan bersikap sama customer,
bersikap sama tim. Ya, jangan sampai kita salah bersikap. Kemudian ada kadang di tim saya, B, dia mah orangnya memang gitu B, ngomongnya agak kasar, tapi sebenarnya hatinya lembut. Kalau saya punya pemahaman yang berbeda. Kalau menurut saya, orang yang hatinya baik, semuanya baik. Gak ada hatinya baik, ngomongnya yang gak baik. Jadi perlu diajarkan orang ini untuk bersikap. Nah, ini contoh. Berarti bagaimana cara kita bersikap kepada kru kita. Ya mungkin yang perlu teman-teman contoh adalah saya menciptakan suasana di toko, di kantor seperti teman. Makanya nggak ada manggil Pak, B. Sak Bang Ical manggilnya Babe. Makanya dia enak aja, dia minta apa aja dia ke saya. Oke. Jadi itu salah satunya. Ya. Nah, attitude is everything. Sikap itu adalah segalanya. Karena saya yakin nih kemampuan secara teknis memperbaiki smartphone sudah punya. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak kasus yang masuk, saya yakin skillnya, kemampuannya akan meningkat. Ya, karena itu tadi udah punya hubungan yang baik, bisa tanya sama teman-temannya, belajar bisa di mana aja, kurang lebih begitu. Ya, tapi yang tidak pernah kita pikirkan adalah bagaimana memperbaiki sikap kita, terutama adalah sama tim. Makanya kenapa timnya nggak lama kabur? Mungkin sikap kita mungkin yang perlu diperbaiki, atau mungkin customer kapok. Mungkin karena sikap kita aja yang kurang, atau mungkin perlu diperbaiki lagi. Karena attitude is everything. Sikap itu adalah segalanya dalam hal bisnis apapun. Ya. Kemudian attitude determine altitude. Sikap menentukan ketinggian. Jadi orang bisnisnya bagus, sikapnya bagus-bagus. Gak ada orang punya bisnis bagus, sikapnya gak bagus, gak ada. Karena ini prinsip. Ya. Prinsip itu adalah sesuatu hal. Jadi prinsip itu sama seperti aturan, tapi sudah ada sebelum kita lahir. Contohnya adalah rajin pangkal pandai. Kalau mau pandai harus rajin. Jadi kalau nggak rajin nggak mungkin pandai. Karena ini prinsip. Prinsip udah ada sebelum kita lahir. Ya kalau mau kaya harus kerja keras. Gak ada yang kaya nggak kerja keras. Oke teman-teman. Nah kemudian yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Nah ini yang sempat kita bahas tadi, kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi. Jadi hari ini sampai 3 hari ke depan, tim Mayurim itu juga meeting di hotel ini sampai 3 hari ke depan. Biasanya yang kita bahas ini toh setiap pertemuan. Maintenance komunikasi manajernya. Setiap 3-4 bulan. Kenapa saya ini penting? Karena seperti yang saya bilang tadi, beda intonasi, beda arti. Salah satu contohnya, Dek, saya ini nggak marah sama kamu, saya cuman nasihatin kamu. Nih yang pertama nih. Yang kedua, Dek, saya ini nggak marah sama kamu, saya itu cuma nasihatin kamu. Gimana nggak marah? Padahal tadi kata-katanya sama, tapi intonasinya beda. Nah mungkin nanti sepulang dari sini, gimana komunikasi kita? Bagus nih, diperbaiki lagi sama timnya. Ya, termasuk juga terutama sama tim dan sama customer juga. Ya, intonasi yang baik. Nah, karena kembali lagi kan, seperti yang saya bilang tadi, nggak ada. Oh itu mah cuma omongannya aja kasar, tapi hatinya baik, nggak ada. Yang saya tahu adalah orang kalau hatinya baik, semuanya menjadi baik, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah problem solving. Problem solving ini adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Karena kalau tidak menguasai kemampuan ini,
nanti masalah jadi masalah, bahkan lebih besar. Suatu hari ya di Amerika sana ada patung Liberty ya, ada patung Liberty. Itu setiap tahun perlu anggaran triliunan untuk dicat ulang dulu. Sampai profesor-profesor sana ini mikir, padahal catnya udah yang bagus, kok pudar ya? Ada yang bilang, ya gimana nggak mau pudar, orang dijemur kok, patungnya dijemur, diem lagi, nggak mungkin kan dia ngiup gitu kan. Akhirnya setelah dari beberapa kali penelitian, ada satu orang yang begini memperhatikan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Kemudian dia jadi tahu apa penyebabnya patung ini bisa jadi pudar. Ternyata pudarnya karena banyak tai burung di situ. Ya, banyak tai burung nempel di patung itu. Karena persis dekat sama laut kan ya, sama laut. Kemudian dicari tahu lagi. Kalau ada tai burung berarti ada burung. Terus ini burung ngapain ya di sini ya? Jangan-jangan dia punya hubungan sama patung. Ternyata punya hubungan. Apa hubungannya? Di patung itu banyak serangga. Di patung itu banyak serangga, dan itu menyebabkan burung-burung itu lebih sering mau menjelang malam. Ya, terutama burung-burung malam ya. Dia seperti itu, dia menjadi tongkrongannya dia, base campnya dia, karena banyak makanan di situ. Kemudian dicari tahu lagi, ini serangga kok sukanya sama patung ya? Apakah dia ada apa sih hubungannya patung sama serangga? Ada yang jawab, hubungannya mah baik-baik saja pak. Gitu. Setelah dicari tahu ternyata serangga laron itu biasanya mencari cahaya yang terang, cahaya yang terang. Jadi semalam hujan, di rumah seketika langsung ada laron. Kalau dimatiin, kabur dia. Ternyata penyelesaian masalah dari patung yang tadi tiap tahun perlu anggaran yang besar untuk dicat ulang itu cuman satu solusinya. Lampu dihidupkan lebih lambat 1 jam. Kenapa? Karena serangganya, laronnya ngejar lampu, ngejar cahaya. Kumpullah dia di sana, datanglah burung-burung itu. Dan sampai sekarang tak perlu keluar anggaran besar untuk cat ulang. Kenapa? Ya nggak pudar warnanya, karena sudah tidak ada telek burung itu tadi. Nah ini contoh salah satu problem solving. Ya, ada juga problem solving itu dengan cara misalnya apa? Dipetakan. Ya, konsep pemetaan. Seperti kita mau makan gajah, gimana caranya makan gajah? Ya nggak bisa ya, kecuali dipotong-potong. Nah sama, masalah itu dipetakan. Selesaikan satu-satu, mana yang jadi prioritas. Karena kalau tidak, masalah akan jadi masalah. Pokoknya tambah besar masalahnya. Bisa paham teman-teman? Ini namanya adalah problem solving, pemecahan masalah. Kemudian mudah beradaptasi. Jadi kalau ada kompetitor, wah ada toko baru nih, deket kita, nggak usah dimusuhin. Percaya deh, rezeki mah nggak bakal salah alamat. Oh ini rezekinya ke Bang Pendi nih, itu nggak mungkin ke Thohir gitu, nggak mungkin. Percaya deh, udah legowo aja, ya legowo aja, karena nggak sedikit. Justru yang ditimbulkan adalah masalah. Datengin, oh ngapain bukan di sini? Kamu nggak lihat sih bukan di sini? Kamu nggak tahu ya siapa saya? Ribut jadinya. Padahal rezekinya sudah ada yang atur itu tadi teman-teman. Jadi mudah untuk yang namanya beradaptasi. Nah kalau contoh sekarang, ini luar biasa, hari ini didatangkan Coach Yoso, ya, yang sudah ahlinya ahli nih teman-teman.
akan men-sharingkan bagaimana tentang digital market. Kita kalau kembali lagi ya, mungkin bahas konten juga nanti. 2023 bisnis tanpa konten selesai. 2023 bisnis tanpa konten selesai kalian. Nah, pas nih. Mau 2023, mau akhir tahun 2002 dapat materi nanti. Luar biasa 2023 nanti. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Oke, ya berikutnya manajemen waktu ya. Biasanya kalau kerja teknisi kebanyakan kalong ya, malam gitu ya. Kalau bisa jangan, siang aja. Malam istirahat. Kasih istrinya bang. Jadi dirubah polanya. Karena begadang kan kata Bang Haji Roma Irama itu gak baik kan. Dan faktanya memang iya. Gampang banget kena sakit. Jadi dirubah. Yang tadinya biasanya begadang malam coba dirubah deh. Malam pakai istirahat. Percaya deh, lebih sehat istirahat tidur malam daripada tidur siangnya tidur. Jangan dibolak-balik. Karena ini bagian dari manajemen waktu. Karena kalau enggak, kita akan jadi orang yang selalu kurang sama waktu. Padahal waktu kita sama, 24 jam. Tapi enggak sedikit orang yang lebih banyak mengerjakan sesuatu hal. Padahal waktunya sama. Kenapa? Karena dia efektif. Waktunya istirahat. Waktunya kerja, dia kerja. Nah, ini banyak orang yang nggak bisa memanajemen waktunya dengan baik. Capek ya padahal kerja cari duit. Duitnya supaya kita bahagia, makin berkah. Nah ini nggak, duitnya dapat sakit. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini habit-habit yang seperti ini mulai dirubah. Karena lebih enak kerjanya siang aja. Malam pakai istirahat. Ada istri, ya udah main sama istri. Ada anak, main sama anak. Ya kemudian selanjutnya adalah, nah ini poin penting di sini nih. Poin penting dalam kenapa cabangnya banyak gitu kan? Karena dia punya yang namanya leadership. Dia punya yang namanya kepemimpinan. Apa syaratnya orang jadi pemimpin? Syaratnya cuma satu. Bukan sikapnya bagus. Bukan mindsetnya bagus, bukan. Syaratnya adalah ada orang yang mau dipimpin. Oke? Yang pertanyaan adalah orang yang dipimpin pasti orang pengen pemimpin yang sikapnya bagus kan? Oke. Jadi sekali lagi, apa syaratnya orang jadi pemimpin, teman-teman? Ada orang yang dipimpin. Tahu siapa? Mana pemimpinnya? Siapa? Mana yang dipimpin? Gak ada. Berarti bukan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Saya Pak. Mana yang dipimpin? Itu Pak. Jadi leadership itu penting teman-teman. Jangan berpikir kerjaan gue cuma teknisi aja. Masa perlu belajar leadership? Perlu. Ya. Jadi kalau bicara tentang leadership, kalau yang suka baca, ya ada baca buku-buku yang paling suka saya pelajari itu adalah punya John Maxwell. Ya, dia membahas tentang leadership. Ya, bagaimana menciptakan yang namanya pengaruh. Ya. Pengaruh itu bukan karena anak buah Anda takut, bukan. Ada loh. Orang yang gitu punya pengaruh karena ketakutan yang dia tebarkan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini levelnya adalah level jabatan. Jadi dia memimpin seseorang dengan jabatannya sehingga orang takut akan jabatannya dia. Kenapa? Dia punya jabatan, dia punya kuasa. Tapi yang poin pentingnya adalah bagaimana kita memimpin dengan apa? Hubungan. Jadi orang diperintah seperti tidak sedang diperintah. Karena saya percaya bahwa rata-rata orang nggak suka kan diperintah kan. Tapi gimana ya, kodratnya dia anak buah kita nih, masa nggak diperintah? Suatu hari, saya di kantor saya ada cleaning service, ini masih baru, masih training.
Gimana caranya? Saya nggak biasa, tolong sapu dong, ada sapu nggak? Saya panggil, Mas Andi, ada sapu nggak? Ada be, pinjam dong. Saya pinjam. Apa saya lakukan? Sapu. Begitu dia lihat saya sapu, udah saya aja be. Ini sebenarnya pemerintah. Nyapunya mah cuma action aja dikit doang. Kalau sampai selesai ya mungkin saya amuk juga. Kamu nggak lihat matamu kan? Enggak juga ya. Tapi pasti dia paham bahwa oh ini bos saya, pimpinan saya ini sedang mau menyuruh saya untuk menyapu, membersihkan tempat ini. Ya. Jadi begitu kurang lebih. Ya, saya parkir mobil. Awal-awal dia, kalau sekarang mungkin udah tahu dia SOP-nya. Saya panggil, Mas Andi, ya. Ada kanebo? Ada. Pinjem dong. Pinjem, dia kasih. Tadi jam berapa di kantor? Jam 7 weh. Oh, ya, saya sambil bersihin kaca mobil. Apa yang dia lakukan? Udah be, saya aja. Ya syukurlah. Nah ini teman-teman namanya apa? Kemampuan leadership. Apa itu? Kemampuan memberikan yang namanya pengaruh. Jadi jangan sampai Anda nggak punya pengaruh. Kalau di lingkungan kerja punya pengaruh dengan siapa? Kalau Anda pemilik toko, Anda punya pengaruh pada anak buah Anda. Kalau di rumah ya punya pengaruh kepada keluarga. Nah dasarnya adalah leadership. Anda punya yang namanya kepemimpinan. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya pertama adalah good example, selalu menjadi contoh. Ya, selalu menjadi contoh. Kalau mau buat kru kita disiplin, ya kita dulu disiplin. Cara saya bikin disiplin adalah ngantor 1 jam lebih pagi dari dia. Kalau dia ngantor jam 8, saya jam 7 udah stay. Saya yang sambut dia. Selamat pagi. Saya yakin besok dia akan lebih pagi datangnya. Karena nggak pas kalau si bosnya yang nyambut, benar? Saya lakukan itu. Saya nggak perlu suruh, besok kau datangnya jam 7 ya. Nggak perlu. Kalau di Borneo, saya yakin disiplin semua. Karena si bos habis dari masjid langsung ngantor. Oke, langsung VC. Gimana bos? Gimana tuan? Oh, udah ngantor dia. Ngantornya subuh. Saya yakin pengaruhnya pasti luar biasa sama timnya. Timnya pasti subuh-subuh juga. Pasti pagi-pagi juga. Nah, ini salah satu bekal teman-teman. Ya, bagaimana kita menjadi pemimpin? Salah satunya adalah memberikan pengaruh. Dan pengaruh itu dibuat. Salah satu paling gampang adalah menjadi contoh. Gampang banget itu nyontohin teman-teman. Lebih capek ngasih tahu loh. Oh, aduh capek. Ya, selama saya masih aktif di kantor, kalau belakangan jarang ya, karena sering diajak keluar kemana gitu sama Bang Ical. Jadi biasanya saya kalau mau ngasih pekerjaan sesuatu, saya kerjakan dulu. Coba sini, lihat. Saya perhatikan. Bisa lanjutin? Oke. Jadi enak, nanti kalau salah enak tuh, kok beda? Kalau langsung kasih, dia ngerjain salah, kita mau tegur, salah juga kita. Kenapa nggak dikasih contoh tadi? Nah, tapi kalau dikasih contoh, nanti mau negur, kita lebih legowo. Oke teman-teman? Oke, jadi itu tadi contoh-contoh ya. Salah satu kemampuan yang harus teman-teman miliki. Jadi ternyata bukan hanya apa? Servis toh. Percaya deh bahwa di dunia ini memang ada orang yang diciptakan jadi pemimpinnya, ada orang yang memang dia kodratnya diciptakan menjadi pengikutnya. Pengikut yang seperti apa? Pengikut yang baik. Masalah yang sering terjadi adalah apa? Kita ngajarin orang, kita pupuk, kita kasih air, udah tumbuh gede, dia pergi, nggak masalah, ikhlas aja. Cukup ikhlas aja. Karena kelahiran dan mati itu udah pasti ada setiap hari. Jangan ya kita mati. Anggap aja mati. Kita cari lagi, kita bikin lagi. Jadi ya sampai hal ini menjadi penghambat kemajuan bisnis kita teman-teman. Oke, selanjutnya adalah toolset. Nah, toolset ini sekarang udah enak ya. Borneo skematik, toolset. Pulang dari sini toolsetnya udah ada nih, 6 bulan nih. Oke.
Kan tinggal dirasakan dulu sama 6 bulan ini enak, di trial 6 bulan, dirasakan, dinikmati gitu kan. Borneo skematik bagian dari toolset. Salah satu kenapa teman-teman saya bangga ya dengan Bang Ical ini, karena dia bisa bikin produk yang bisa bermanfaat untuk banyak orang dan mendunia gitu loh. Luar biasa. Dan itu orang Indonesia teman-teman. Nah, pakai apa? Caranya gimana? Ya udah kita support bareng-bareng. Dan Bang Ical adalah orang yang gampang nerima feedback. Pak, kurang ini Pak, dia terima. Dia akan ngeyel. Pak, kurang ini dia bukan orang yang tipenya eksus, beralasan aja, enggak. Berapa bulan lalu, sebulan lalu atau 2 bulan lalu sempat down ya. Subuh-subuh udah berangkat. Woi, di mana? Luar biasa, sehari selesai. Ya, tanggung jawabnya emang luar biasa teman-teman. Nah, ini contoh leader teman-teman. Jadi wajar kalau sekarang Borneo bisa ngumpulin kurang lebih 1.000 orang hari ini di Sahid Jaya teman-teman. Kasih aplaus dulu teman-teman. Jadi toolset ini adalah apa? Pendukung. Sekarang ini kan banyak ya toolset alat-alat untuk reparasi gitu ya. Tapi kembali lagi menentukan toolsetnya itu yang efektif ya, bukan yang mahal, yang efektif. Karena kalau yang tepat dan efektif. Karena kalau efektif pasti produktif. Ya, alat-alatnya. Ya, dan salah satunya adalah Borneo skematik. Ya, menurut saya, keyakinan saya adalah salah satu toolset yang bisa teman-teman gunakan ketika sedang bekerja. Nah, jadi banyak sekali ya toolset faktor pendukung untuk mendongkrak pekerjaan kita. Ya, banyak sekali. Ya, maka satu hal pesan saya adalah menentukan toolsetnya adalah pastikan yang efektif. Jadi nggak perlu yang mahal, nggak perlu. Yang efektif, tepat guna. Kalau yang mahal biasanya untuk display, untuk keren-kerenan, pajang-pajangan di Facebook. Tapi donnya nggak ada. Oke teman-teman. Oke, waktu saya 10 menit lagi. Mau ada hadiah? Ya, oke. Jadi apa yang dijelaskan oleh Babe mulai dari awal Be tadi Be ya. Dari awal kita baru mau akan merencanakan sampai goal bisnisnya ini terlihat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oke. Hanya 1 atau 2 pertanyaan saja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pendi dari Lampung. Mumpung ketemu Be, Siap. mau nanya. Tapi pertanyaannya nggak ada di materi yang dibawakan, nggak apa-apa ya Be? Boleh. Be 12 cabang ya Be ya. Mudah-mudahan nanti ke-13 lah, amin. Amin. Mau tanya Be, keuangan Be, yang dulu pernah Pendi tanyain. Gimana kita bisa saving terus berkembang Be? Oke. Itu yang pengen ditanyain mumpung ketemu Be. Siap. Makasih. Oke, terima kasih ya Fendi ya. Berapa bulan lalu sharing mau buka cabang. Seminggu kemudian udah posting opening. Luar biasa ini orang. Oke, sekarang mumetnya gimana ya keuangan ya? Kan gitu ya. Poin pentingnya itu adalah dipisah uang pribadi dengan uang perusahaan. Uang perusahaan diputernya di perusahaan. Nah, sering sekali kita itu gajinya semua masuk semua. Kalau saya enggak, kalau saya, misal saya dulu masih 1 cabang, saya sebagai anggaplah manajer saya di situ, maka saya toko ini harus menggaji saya. Misal sebulan 5 juta, sebulan 7 juta, ya segitu saya hanya boleh untuk keperluan saya. Jadi bukan semuanya.
Nah, pertanyaannya adalah, ini yang punya toko, kita udah menggaji diri kita belum? Nah, kalau belum, harus ada hitung-hitungannya. Jadi jangan sampai kita running toko sebulan, kita nggak ada gajinya. Ada sih, cuman kan nggak jelas berapa nominalnya. Tapi kalau jelas, insya Allah, nah kita keren nih, mau belanja apa? Enggak, kan gajiku 7 juta nih bulan ini. Oke, jadi bukan semuanya. Nah, kebanyakan yang nggak bisa berkembang karena semuanya dijadiin gaji, termasuk omsetnya. Oke. Be, gini Be, kalau misalnya kita mau mulai nih, nyambung dari pertanyaannya Pendi kan. Siap. Kata Babe barusan, mungkin ini mewakili pertanyaan yang memang sedikit saya simpulkan dari pertanyaan yang barusan. Kalau misalnya kita mau mulai nih, kata Babe barusan, lu harus makan dari gaji toko lu sendiri, dipatok gitu kan. Anggaplah gaji yang lu terima tuh dari toko yang lu kembangin tuh 10 juta gitu Be. Betul. Nah, gitu kan. Sampai nanti ada perkembangan atau hasil bisa kita naik gaji dari kita Naikin toko kita lagi, sendiri. ya, benar. Nah, permasalahannya satu Be, gua mau gaji gua sendiri nih, anggap gajinya 10 juta nih Be. Sementara gua mau buka toko itu, kebutuhan gua itu ada 20 juta Be. Oke. Nah, sementara kata Babe nih gajinya harus 10 juta. Oke, gue 10 juta gue ambil. Oke. Nah, gaji gue nih dari toko nih. Oke. Tapi mau nggak mau gue per bulan itu harus ngeluarinnya 20 juta. Sementara toko tuh nggak sanggup gaji gue 20 juta tuh gimana Be? Oke. Nah, ini pertanyaan bagus dan sering banyak terjadi ya teman-teman ya. Sehingga minus. Nah teman-teman, kalau awal mula sebenarnya pengeluaran kita itu bisa dikontrol kan? Dibuat list skala prioritas. Uang jalan-jalan mungkin dihapus dulu. Uang walking mungkin dihapus dulu. Karena saya yakin kebutuhan hidup 20 juta kan. Jadi kalau di awal mungkin 3-4 bulan di awal kita nggak bisa patok, minimal di persentase 10% kah, 20% kah, nanti akan mempengaruhi kepada anggaran belanja pribadi kita. Jadi bukan kebutuhan, ya artinya gini, kebutuhan kita ngikutin pemasukan. Kalau pemasukannya 10 juta, ya udah diatur kayak mana 10 juta. Merubah gaya hidup. Harus dirubah dulu. Jadi artinya apa? Memang harus sakit dulu, gak apa-apa, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, gak apa-apa. Daripada sakit terus. Kurang lebih begitu Pak Haji. Ya, berarti merubah gaya hidup karena biaya hidup murah ya Be ya. Betul. Oke Be, karena setelah ini akan ada Om Yoso, silakan mungkin dari rekan-rekan juga minta Babe simpulin nih Be. Kesimpulannya seperti apa nih Be? Kiat-kiat buat teman-teman yang tadi Babe jelaskan supaya mereka pulang dari sini tuh betul-betul bisa mempraktekkan Be. Seperti apa Be? Nah teman-teman, kesimpulannya ada di video berikut ya. Ada video 3 menit ya. Kesimpulannya ini perlu diketahui bahwa kita pemimpin ya, punya tim di toko kita harus tahu nih tipe-tipe orang kita, dan kita nggak boleh takut motong orang-orang yang toksik, nggak boleh, karena kalau nggak kita jadi korban. Jadi perlu jangan, dan bisa juga justru kita yang toksik di situ. Nah sepulang dari sini sadar, oh ya ternyata tim saya atau mungkin saya adalah bagian dari tipe-tipe orang tersebut teman-teman ya. Jadi videonya
Nah, luar biasa ya. Jadi kita punya tim. Kadang tim kita itu ada yang jadi penghambat. Hambat dia. Dia nggak maju-maju. Bahkan lebih parahnya lagi, kita yang jadi penghambat, kita jadi penghambat. Nah teman-teman, ini poin penting ketika kita mimpin tokoh kita. Perhatikan setiap orang. Ya, nggak usah lagi nanti, perut saya udah gede, tak pupuk, tak siram, pergi, udah nggak usah. Deh bahwa ya air akan bercampur dengan air dan dia tidak akan pernah bercampur dengan minyak sama minyak. Selama cara kita, apa yang kita tanam, apa kita ajarkan baik, pasti di sekitar itu akan tumbuh orang-orang yang baik yang punya visi sama seperti kita, teman-teman. Oke, sebenarnya materi masih banyak sebenarnya. Ya, salah satunya betul. cara mengembangkan bisnis. Tapi karena keterbatasan waktu hanya 1 jam, nanti bisa japri aja. Betul. Ya, minta sama Pak Haji Sone yang kenal. Bagaimana cara menghubungi Airum ini Be dari rekan-rekan Be? Gimana, Ketika Pak Haji? ingin menghubungi Airum bagaimana Be? Banyak orang yang biasanya aksesnya langsung ke saya. Chat, bang, ya ada waktu nggak? Sejam lagi ya. Jadi biasanya memang saya sempatkan. Ya, no problem. Saya begitu sangat ikhlas kalau bicara tentang berbagi ilmu pengetahuan. Karena ketika saya mengajarkan sesuatu, sebenarnya saya yang sedang belajar, teman-teman. Termasuk hari ini. Ya, dan terima kasih kesempatannya selama 1 jam ke belakang tadi. Ya, saya kembalikan ke Pak Haji Soni. Siap. Mungkin bisa di-share Be, di-share nggak? Mau teman-teman kalau mau ngubungin kemana nih Be? Oke, kalau menghubungi di 081 Ya. 984 1403. Ya, diulang Be, pelan-pelan Be. 081 Ya. 984 Ya. 1403. Iya. Mau curhat boleh ya Be ya? Boleh. Ya, kalau Bang Ical Curhat bisnis, curhat Bang Ical tuh bisnis. sehari 3 kali. Oh. 3 kali. Oh gitu. Kayak minum obat. Subuh, siang, nanti menjelang tidur. Pasti ngabsen gitu Be. Sehari 3 kali dah. Dia nggak mau telepon, video call. Karena dia pastiin ada di mana. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Airum Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Be.